Ini akan pertama. Ini bener-bener metodenya baku. Semua orang bisa jalanin. Ya. Bener-bener semua orang gitu. Apa tuh? Ada lah. Asik. Jadi gue mau bangun sekolah singkatnya. Oh, Ya. Setahunan lah range waktunya. Sejujurnya gue nggak cari. Gue nggak ngerti project manta itu apa, gue nggak ngerti. Serius. Ya. Maksudnya kayak kalau ditanya manta itu apa? Ya. Sumpah sabar. Gue kenal. Ya. Oke guys, so kembali lagi di podcast kali ini. Ini adalah request dari berbagai orang. Suli, asik. Sul, thank you udah datang. Ya. Nah ini kita unscript teman-teman ya. Jadi memang ya apa adanya lah, kita memang home production ya. Ya. Ini kita juga nggak boleh bohong karena di atas kita ada Uncle J. Angkat sih. Uncle J. Oke. Mulai. Oke, so kalau boleh tahu nih, lu kan terkenal lah ya. Aduh, belum lah. Nggak terkenal lah, gue juga baru tahu lo itu dari ini loh, apa? Aceh. Ya kan, ada Suli. Nah, gue bilang Suli siapa nih? Oh ternyata pas gue cek, oh lo juga ini ya, CIT ya? Oh iya, CIT ada. Lo CIT program atau CIT private kalau gue tahu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Ya, jadi gue ikut yang private. Nah. Habis itu beberapa bulan kemudian gue ikut yang setahun. Sekarang Oh. lagi progres. Lagi belajar setahun. Oktober ini Berarti batch ke berapa? 29. Oh, 29. Wih. Lu batch berapa? Gue batch berapa ya? Kayaknya 26 deh. Lupa ya. Tapi mereka batch 30 udah mau habis loh. Udah nggak mau terakhir ada ya lagi. katanya ya? Terakhir. Oh, jadi hoki banget ya. Batch CIT. Tapi keren sih. Lu jadi prop form ya kalau nggak salah ya? Iya. Ntar gue apa? Gue batch ya 26. 26. 26. 2022 berapa ya? Ya kayaknya 26 sih ya, harusnya ya. Tapi oke lah ya. Tapi gimana lu so far? Kenapa? Lu kan udah ber-17 berarti belum kuliah ya? Gue udah 18 sekarang. Oh iya, sorry. Ya, 18 sekarang. Baru 18. 18. Baru 18. Tapi udah kuliah belum sih? Gue gap year. Apa tuh? Jadi gue ngambil celah setahun buat gue mutusin gue kuliah atau enggak gitu. Oh ini lagi di masa itu? Iya, lagi di masa. Jadi tahun depan keputusannya gitu. Oh, tapi udah timbang-timbang gimana? Waduh. Scam ya? Enggak kayak itu. Ya buat sekarang prioritas gue belum lebih ke sana sih. Ya, jadi masih lihat-lihat sih. I see, masih lihat-lihat. Iya. Kayak mantan ya? Kayak pacar. Sorry. Nah, terus kalau gue boleh tahu nih, berarti lu sekarang tapi kan jarang banget anak SMA tiba-tiba pengen jadi platform trader lah ya. Karena gue lihat jarang banget sih orang jadi platform, karena gue juga alumni platform anjay. Alumni. Platform is scam bro. tapi enggak sih. Tapi menurut lu gimana sih? Kenapa orang bisa gagal platform sih menurut lu? Oke. Mungkin gara-gara terpicu sama angka jumlah fundednya ya. Jadi itu menurut gue itu pemicu utamanya. Jadi kayak misal di website tulisannya $100,000 funded. Itu kan sebenarnya lu nggak dimodalin 100,000. Iya. Kan dimodalinnya 10% ya kan. Benar. Tapi terpicunya itu seakan-akan kita dimodalinnya 1,5 M gitu kan. Benar. Nah itulah jadi muncullah greed-nya, muncullah emosi-emosi gitu sih. Gitu sih. Itu menurut gue itu sih utamanya sih dari semuanya. Kalau 100,000-nya cuma dibilang 10,000, gue yakin success rate-nya lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Berarti ya kalau misalkan lu cuma berarti kan sekarang kan orang nggak ambil 100,000 ya. Majority kan sekarang yang gue lihat ya dibandingkan gue dulu platform ya. Dulu kan kalau platform kan 100,000 itu kan mahal tuh, $150 ya nggak? Sekarang itu dia lebih murah $99 kalau nggak $89 kan. Karena kan banyak muncul platform baru nih. Oh, gue nggak tahu ya 100,000 bisa 49 100. Bukan mas 10,000. Oh 10,000. Kalau dulu 100,000 itu $350 something. Iya. Inflasi dia naik 2 kali lipat anjir. Padahal banyak scam. Karena kan kemarin my forex fund scam ya kan. Iya. Terus the funded trader kan funded trader cabut terus pindah investor kan, itu kan sebenarnya scam dulu kan. Iya. Itu gue ada beberapa payout nggak dibayar. Terus yang ketiga ini Rocket 21 Challenge, tapi dia udah update sistem. Nah tapi kadang-kadang ini sialnya sih, gue nggak tahu ya, lu kan lebih jago lah ya. Maksudnya ya. Karena lu pernah nggak sih ngalamin tiba-tiba lu udah mau payment ya, ternyata sistemnya migrasi dan akun lu hilang? So far gue belum pernah. belum pernah. Tapi nanti kedepannya pasti. Iya. Ya pasti. Tapi gue sekarang lagi cari prop firm yang, maksudnya gue tembakinnya itu kayak yang pasti-pasti aja. Gitu. Misal yang udah company-nya itu yang udah lama gitu. Contoh lah, nggak apa-apa. Kita sebut brand nggak apa-apa. Kita kan nggak di-endorse. Misal salah satu nih, yang gue lagi jalanin, Alpha Capital namanya. Alpha Capital? Ya, Alpha Capital itu historinya mereka nggak pernah tolak payment. I see. Payout gitu nggak pernah ditolak. Nah itu gue, oke, ini lumayan gitu. Alpha Capital dia pakai si trader atau MetaTrader? MetaTrader bisa. Iya, gitu. Terusnya ada satu namanya Top Step.
Top Nah Step, itu udah lama banget Udah gitu. lama banget. Ya gitu kan. Top Step bisa atau enggak? Tapi mahal kan ya? Iya. Top Step paling mahal deh. Iya, iya. Sama Sus Trader kalau nggak salah dia. Iya, terusnya ada juga Funding Pips. Oh, Ya, Funding Pips juga sama. itu lumayan gitu. Jadi yang kelihatan historinya lah gitu I kan. see. Nggak kayak The Funded Trader itu gue dulu scalper. Sebelum swing gue scalp gitu kan. Itu gue di slippage-nya dimainin terus. Jadi kena slippage terus. Jadi gara-gara misal SL gue cuma 7 pips, 10 pips itu sekali. Iya, jadi kayak gue nanti ada screenshot nanti gue kasih tunjuk ya. Jadi kayak kena slip langsung turun gitu sesuai arah gitu lah. I see. Gitu. Justru sekarang dari swing ke scalper. Tapi lu bisa dapat modal gimana sih? Kan ada nanya nih. Lu maksudnya untuk tech test funded itu kan cukup mahal untuk anak mungkin 16 tahun kalau lu ambil tech. Lu duit dari mana? Nah, awalnya gue buat konten di game. Konten? Ya, jadi gue dari kelas 3 SD, jadi sekarang hampir 10 tahun lah. Ya, gue buat konten. Jadi gue ada experience sebelum buat konten Manta ini, gue udah pernah buat konten sebelumnya. Gimana? Kelas 3 tahun? 3 SD. 3 SD. Lu bikin konten? Ya, jadi gue buat konten tentang game. Nah, nama gamenya Growtopia. Buat yang nonton harusnya tahu gitu. Itu dulu populer banget di Gen Z gitu lah. Nah, dari Anjing gue kalangan miskin kayaknya, gue nggak tahu game. Enggak, tapi itu dulu itu money making. Itu lu bisa ngasilin banyak duit dari situ. Banyak itu relatif ya, tapi menurut gue banyak gitu. Jadi kayak tapi dari kelas 3 sampai kelas 9 atau kelas 8 itu jadi 5 tahun progress gue nggak dapet duit sama sekali. Tapi itu awalnya itu gue buat kontennya itu bukan buat duit. Ya gue misalnya lu main game. Lu lihat kayak YouTuber dikasih donasi item game gitu. Nah, gue juga pengen kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Cuma jadi jual kayak Ragnarok Seal gitu ya. Iya, jadi kayak enak banget ini YouTuber dapat duit dari ini kan. Awalnya gue buat konten kayak gitu. Tapi seiring waktu berjalan, gue nggak ada motivasi lagi karena nggak di-donate. Subscribers gue pasti mentok di 400, 500 subscribers. Itu 5 tahun. Tapi 5 tahun. Lama banget gitu kan. Jadi kayak nggak dapat dan pas COVID hit, ya kan, di situ gue lumayan invest ke diri gue. Jadi, sorry ya, flashback dikit ya, kelas 2 sini, ya, jadi sebelum gue buat konten itu gue jualan stick es krim gitu tau gak? Tau gak? Yang diginiin? Iya. Jadi kayak kalau nyilang kayak gini udah dapat gitu kan. Nah, itu gue jual, satunya 2.000 ke satu angkatan gue jual semua gitu. Mirip ini ya. Iya. Ini belakang kamera nih, nggak mau rugi nih. Jualan juga deh. Jadi kayak sticknya itu lu amplas gitu kan, terusnya makin tipis jadi kalau ditepok dia terbangnya tinggi gitu, kayak gitu lah. Jadi ada masa mainan kayak gitu ya? Iya udah dapat duit lah, terusnya ya dari kelas 3 sampai kelas 8 ada lah ngasilin duit gitu lah, kayak misal jual item dalam game dikit, tapi itu belum income yang konsisten gitu, pokoknya ada ketabung duit. Dan pas kelas 8 atau 9 ya, 5 tahun kemudian itu gue tembakin semua ke edukasi, jadi gue edukasiin diri gue tentang konten, yaitu gue pas itu ada kelas namanya Kodekat Agung Hapsa. Itu gue beli 2 juta. Terus ya di Udemy itu course 99.000 gue beli semua ya. Gue cari tahu tentang konten. Pas itu lagi eranya carousel, Instagram carousel. Jadi kayak lo buat konten yang ada slide-slide-nya gitu kan. Nah, jadi dan pas itu COVID hit, otomatis game-nya naik gitu kan. Jadi kayak cycle-nya bagus gitu, momentumnya pas. Terus gue ada ilmunya, jadi gue bisa hajar terus kan. Di situ growth-nya mulai cepet lah. Oh, I see. Gitu. IG-nya sampai sekarang masih ada. Ya itu. Nah, terus lu mulai dunia trading itu tertarik pas kapan? 2021, 2022? Sejak COVID ini, ya kan mulai naik kan. Terus gue mulai ngasilin duit dari situ. Pas itu semua duit gue itu ditabung jadi kayak gue sama gue ada buku gitu loh. Buku kayak kertas gitu biasa kalau dapat duit catat debit kredit gitu kan. Terusnya udah 3 digit. Jadi 100 juta. Itu di umur 15. Keren banget. Ya. Terusnya kayak setelah itu mama gue bilang ini duitnya udah kebanyakan kalau lu simpan kayak gini gitu kan. Dan pas itu kebetulan mama gue mulai invest saham. Terusnya gue diajak invest saham. Dan itu momennya itu pas banget pas IHSG crash. Jadi kayak tanggal 20-an atau berapa gitu kan. Itu gue beli di bottom, nggak persis bottom ya, tapi kayak bottom beberapa hari lewat lah gitu kan. Jadi itu hoki lah. Duit gue di situ 2-3 kali lipat at its peak lah gitu. Kayak gitu. Oh, keren banget. Emang hoki jalan berarti ya? Lagi momentumnya pas lah gitu kan. Terus saya sejak itu ya, gue 2022 Desember ngambil. Jadi gara-gara game ini itu nggak bisa sustain ya. Kalau gamenya mati ya gue mampus gitu kan. Jadi gue butuh income lain. Pas itu gue pengennya cari income lain
Jadi kayak game ini utama, terusnya cari side income-nya gitu kan, trading. Hmm. Tapi setelah gue nyadar, oh trading ini nggak bisa side income, harus utama. Gue harus fokusin Iya. all in gitu kan Iya, ke iya. depannya. Jadi Desember ini gue reinvest lagi. Jadi gue bener-bener puterin semua duit Berarti gue dari strategi 3 digit itu lu di trade langsung modal trading sendiri atau lu belajar lagi atau gimana? dari nggak 3 digit ini purely dari konten. Jadi Iya, gue iya. nggak dapet duit kan. Nah, Terus kan lu masukin saham tuh. Naik dong 2 kali Iya. lebih. Terus Iya. itu lu langsung pakai modal trading gitu lagi atau gimana? nggak, jadi pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Gue suka cepet-cepet. Jadi kayak Desember 2022 Iya. itu gue ngambil CIT private yang tadi Ah, kita iya, iya, ngobrolin iya. Astronaci kan. Terus gue ngerti sebelum ngambil CIT gue ada nonton course di YouTube 3 jam technical. Terus saya sama Udemy Iya, gue iya. beli semua course karena Udemy menurut gue murah, terusnya gue bisa Ada dapat lah. cukup oke Terusnya ya. orang India yang ngajar gitu kan. Iya, iya, gitu iya. lah. Jadi kayak gue ngambil course-nya semua. Di Januari udah selesai, jadi kayak 10 hari intensif. Gue ngerti semua ilmunya. Jadi pas tuh gue gue suruh demo dulu 3 bulan. Iya sih. Terus saya modal kecil dulu beberapa bulan, baru gue tembak real gitu kan. Oh. Tapi gue demo, ya kan. Gue trade 3 atau 5 kali consecutive win kan. Wah gampang sumpah ini trading gitu Oh, kan. iya Terus kayak, sih. wah ini Demo ya. Iya demo, terusnya kayak overconfidence lah, ya kan bias muncul. Karena gue kalau kayak gini kenapa gue langsung lempar duit All in asli aja gitu ya, kan? wes. Gue buang waktu gitu kan, gue Benar-benar. mikirnya gitu kan. Jadi Wasting time banget ya. langsung tembak gitu kan. Awal modalnya 10 juta kalau nggak salah, ya 10 juta. Ya, $1.000 berarti ya. Ah. Ya 10 juta tembak, menang ke 1.200-an lah. Jadi Oke, kayak itu lumayan seminggu ya. lah, 20%. Very good. Terus saya, wah ini gampang ini, top up lagi, seret gitu kan. Asik. Gue suka nih. Jadi kayak Asik. duit saham ini perlahan ditransfer ke Oke. forex gitu kan sama daerah-daerah kripto gitu kan. Dan tembak sini makin gulung, kalau nggak salah profitnya hampir 90% dalam sebulan. Kan. Wih. Jadi kayak Dan dia total capital berapa waktu itu ketika udah 50-an. Jadi saham ini Wih. hampir 50, enggak nyampe. 50-50. Iya. Sahamnya masih lebih lah, saham sama kripto kan pas itu kan. 10-20% lah ya berarti ya Iya, pindah ke kayak gitu. forex ya. Ya, jadi kayak Wih. tembak situ, terus saya ada satu momen confident, kliknya kebanyakan, ya gue kliknya, karena itu growth-nya bisa kenceng gara-gara all in, Iya. nah gitu, jadi kayak growth-nya kebanyakan, jadi kayak gue kalau grafiknya pelan-pelan gini, tiba-tiba nge-crash gitu Iya, kan, iya. ya kan, langsung hilang semua duitnya gue, kok gini sih, terusnya gue analisa semua trade gue kan, Ah. atasnya gue lihat kayak, ini atasnya gue nggak ada ngelakuin kesalahan apa-apa, kenapa bawahnya bisa, oh berarti gue salahnya ini, besoknya langsung Tipu deposit lagi. Asik. Gue suka Account banget. history masih ada semua ya? Gue Ya. suka banget. Gitu kan. Karena kan kemarin gue pengen claim gold plate kan. Iya, iya, iya. Terus gue harus tunjukin semua account history Iya. gue masih ada. Jadi gue simpen gitu kan. Gue deposit lagi, lempar. Yang ini 2 minggu habis. Jadi kayak trade pertama gue trade oil. Trade oil kehantam. Kayak langsung drawdown 20% bro. Wah, martingale, jebret, hajar lagi. Mampus lagi gitu. Jadi kayak deposit. Jadi kayak sahamnya ini dilempar semua duitnya. Seru ke banget nih. Iya, Forex gitu. Gue suka banget kayak gini. Nah, sampai hampir habis lah. Oh. gitu kan. Gitu. Terus saya kayak belajar lah jadi gue margin call total sama prop firm gagal itu 11 kali. Jadi gue bener-bener dan itu bukan margin call 10-20 juta. Jadi kayak lempar 50 margin call. Asik. Terus saya lempar prop firm misal $200.000 account-nya margin call hilang bridge Kelas gitu. banget sih. Jadi kayak Tapi lo langsung profit lo langsung ambil gede ya, 100.000 gitu ya? Atau kayak biasanya 25? oh enggak, awalnya gue ngambil 10.000 dulu di FTMO. Jadi tahun lalu FTMO itu masih Iya, ada. betul. 10.000 gagal. Oh, gue tahu nih salahnya di mana. Agresif ambil 50.000 kan. Gagal juga. Jadi yang 50.000 phase 1 lolos, phase 2-nya gagal. Gue apa sih ini? Terus kayak langsung tembak 100.000. Terus yang ini gue komit ke diri gue. Jadi gue bersumpah. Ya, lu kalau trading pasti lu pernah kayak lu kayak Terakhir nih, stop Iya, depo gitu. pokoknya yang ini terakhir ya. Iya. Gue bakal ngikutin semua aturan gue gitu-gitu lah. Kan trading kan kita bisa set aturan diri sendiri kan. Gue set aturan, gue bener-bener ikutin. Jadi kayak itu bener-bener pakai risk management semuanya gue jelas lah gitu kan. Lolos yang itu. Oke. Tapi itu lolosnya pakai nama gue. Terusnya gue pas itu masih umur 16 atau 17. Jadi gue nggak bisa iniin Withdraw ya? nggak bisa KYC-nya. Iya, KYC kan Know your 21 customer tahun ya. kan, Iya. kan? Oh. Harus 18 kalau di FTMO. Oke. Jadi nggak dapat account-nya, tapi udah lolos kan. Jadi kayak gue mikirnya, ini gue udah ngikutin strategi gue, harusnya gue bisa ulang gitu Iya. kan. Jadi gue tinggal ulang aja apa yang gue lakuin di FTMO. Saya dong, nggak refund dong, Pak? Ya refund nggak sih? Duitnya di refund. Gara-gara Indonesia kan di blok kan, terus Iya, di refund iya. duitnya Oh, ke gue gitu. Masih ada emailnya gitu kan. Oh. Jadi kayak iya sih.
gue pengen ulang ini, gue ulang. Persis gue, jadi nggak ada gagal-gagal lagi, gue ngikutin semua risk management gue di FTMO, semuanya, pokoknya strateginya semuanya sama persis Iya, lah iya. gitu kan. Cuma marketnya momentumnya beda. Iya. Cuma semuanya sama persis gue ikutin di 5% namanya. Oke. 5% sama 100.000. Itu one attempt langsung lolos. Jadi kayak, tapi 2 bulan atau 3 bulan Wih, lulusnya. lama banget sih. Ya jadi Gila sabar banget anjir. gue ngikutin. Jadi kalau lu drawdown 2%, jadi misal 100.000, jadi 98. Dia kalau nggak salah yang versinya ada daily hold ya kalau nggak salah dari versinya. Oh iya sama 5%. Daily pause ya. Ada nggak sih? Lu Iya. kayak turun berapa kayak 1-2% ya langsung hold daily gitu. Oh kali ya? tergantung tipe account-nya. Oh gitu. Ya, kalau yang funded, yang evaluation gitu nggak ada. Oh, I see. Ada daily loss kan, 5%. Dia kan. langsung kayak daily drawdown ya. Ya kalau gue ngikutin aturan gue. Jadi misal 100.000 ya. Gue risk per trade 1%. Kalau kena drawdown 2%, jadi kan 100.000 jadi 98. Gue turunin ke 0,5. Oke. Gitu. Jadi 0,5 sampai break even. Kalau enggak gue nggak bakalan gedein risknya gitu. I Gitu lah. see. Inilah cara trading yang benar. Karena kapok kan, kena margin call sebenarnya gue Anjir. apa salahnya gitu. Gua nggak tekon tar dulu. Akun gua sih apa itu masih gua udah lost. Kenapa? Ini nih kalau akun flipper kayak gini. Tidak layak untuk Mantap. dicoba. Tapi kalau emang udah siap uang loss sih. Iya. Nah, tapi berarti lo first account itu berarti kurang lebih 100.000 ya berarti ya? Nah, kalau gue tahu nih withdrawal lo berapa sih yang terbesar? Oh, kita di atas 50.000 lah total lah. Anjir. Enggak, itu total ya. Keren Dari banget. satu prop firm lah. Di atas 50.000 lah. Keren banget. Gila. Iya. Gue aja kayaknya 10.000 gue udah di breachin aja. Ya, karena gue pelan-pelan kan. Jadi kayak iya. sebulan berapa persen, sebulan Itu berapa ya. persen. Jadi 6 bulan itu tahan sebelum gue harus interview. Terusnya kan itu atas nama gue. Iya, yang iya, tadi iya, kita iya. ngomong kan. Jadi kayak atas nama mama gue ditanyain tentang technical. Gak ngerti gitu kan. Iya, iya. Jadi Curang ya berarti sebenarnya ya. ya sebenarnya gue yang curang sih, ya kan? Kan gue pakai atas nama ortu kan, aturannya kan Maksudnya nggak nanti boleh. lo ketika lo KYC juga tuh bakal disengin. Oh ini orang bisa trading. Jadi kan maksudnya kan kalau Profmo itu kan dia nggak, ini cuma ngambil uang loss yang registration Iya. kan, majority kan. Iya. Kalau kita udah makan kebanyakan dan kecepatan kan, udah kita cut aja kan. Ya, jadi ya sebenarnya dark sistemnya kayak gitu. Iya, Jadi iya. kayak, tapi nggak banyak orang tahu gitu kan, orang anggapnya beneran di funding gitu. Iya. Tapi ada beberapa prop firm yang mungkin lempar order lu ke e-book. Jadi kayak kalau misal lu 6 bulan berturut-turut profit, apa alasan mereka buat ngelawan terus kan? Jadi Iya. antara pertama di cut yang tadi lu Iya. bilang, jadi kayak alasan bullshit apapun Iya, itu iya. udah ini orang terlalu profit, kita Udah expense kita gitu kan. out, iya. Udah kasih alasan apapun itu, cut gitu. Atau buat interview nggak jelas, Iya, iya. cut gitu. Atau enggak kalau yang benar itu, jadi itu kayak broker lah Iya, anggapannya. Jadi benar-benar. kalau lu di challenge atau enggak lu awalnya masuknya ke B-book, ya kan? Betul. Tapi setelah lu profit berbulan-bulan, Hybrid ya udah lah ya, lah jadi lempar ya, lah hybrid. ke e-book lah ya. Benar, kayak gitu. benar, benar. Kayak gitu sih. Ya tapi majority sih 90% sih gue kali ini sih. Iya. Akun lo bakal hilang juga sih. Ya kan sebenarnya tinggal by the time aja. Iya, Ya. makanya gue sering bilang ini juga kemarin di Metaflows gue udah bilang kayak prop firm ini nggak reliable, ya kan nggak bisa kayak apa ya kita Modal 300 dapat 100.000 ya. iya nggak bisa kita kayak bener-bener rely lah, nggak bisa bergantung sama prop firm gitu. Kita ujung-ujungnya butuh capital sendiri buat trading Betul. gitu, kayak gitu sih. I see. Nah, terus lo berarti sekarang lebih fokus ke prop firm atau ke crypto sih sekarang? Karena kan gua tuh kan cicil mantap sampai dapat pacar anjay. Ya. Kalau jadi forex itu gue nggak butuh banyak waktu buat ngurus gitu kan, karena sekarang jadi metode yang gue punya itu bener-bener baku gitu. Jadi kayak semua, kayak misal gue sekarang ngajarin lu nih metode forex gitu kan, terus kayak Asik, gue belajar sama Suli. enggak lah, lo lebih pintar lah, tapi kayak metodenya super baku, cuma butuh 10 menitan lah buat orang ngerti gitu kan. Jadi sekarang ada orang alert gue. Jadi kayak setiap terbentuk suatu pattern yang gue pengen di alert, ini lu bisa enter gitu kan, ini lu bisa enter gitu. Jadi gue nggak butuh banyak waktu buat ngurusnya gitu kan. Apalagi gue swing kan, bukan swing sih, intraday sih gitu kan. Jadi udah ada orang yang alert. Sekarang tugas gue itu buat cari pattern. Pokoknya kita backtest lah setiap hari. Bener-bener sekarang tim gue ada 3 orang, 4 sih, yang 4 orang sekarang. 3-nya ini kerjanya nge-backtest ya, sama ngurusin capital gue. Mereka baru dikit ngurusnya, tapi gue modalin mereka urus gitu.
Oh, Gitu. gila sultan banget ya berarti ya dikasih modal. Iya, jadi gue Sharing profitnya berapa orang? 50-50. 50. Iya. Open requirement? Enggak. Nih, ini Kita- tunjukin kita- ya salah satu akunnya deh ya. Kita siap daftar nih. Jadi Apa kayak saya yang kasih kamu duit? misal, oh nih, jadi baru 2 sih yang funded ya. Misal ini 1. Ini udah dari, Oh, PR kebanyakan forex ya. ya Forex. Jadi kayak ini gue modal 50 juta tuh. Di kita dong. Asik. Jadi kayak, Nanti kita ngomong-ngomong ya. ini akun pertama. Ini bener-bener metodenya baku. Semua orang bisa jalanin. Iya. Bener-bener semua orang gitu. Apa tuh? Ada lah. Simpel gitu kan. Terus ini lagi loss yang ini nih. Nah, tapi ini juga baku metodenya. Ini kalau ditarik nih. Jadi kayak baru 2 sih. Berapa? Ini fix lot. Jadi kita pakai fix 025, 025, 025 gitu. Per Oh. 3 bulan. Maksudnya per trade loss itu ada yang lebih dari 7% ya? Hampir 8%. Kita run Monte Carlo simulation namanya. Oh. Jadi kita cari possibility loss-nya itu Yang- berapa persen gitu. Iya, Jadi I see. terusnya kita hajar semaksimal mungkin gitu. Benar. Kayak gitu. Oh, gitu. Karena modalnya masih kecil, I see. masih baru 50 kan. Enggak lah itu gede banget. Nggak, maksudnya kayak Apalagi gua anjir. Modal lu 5.000, modal gua kayaknya 500 anjir. ya buat funding orang ke depannya, karena kan 50 juta baru, hitungannya gue baru start kan. Betul. Ke depannya gue pengen fundnya lebih lah. Jadi kayak gue deal sama mereka sih per 3 bulan gue scale 50 juta. Jadi per 3 bulan gue tambahin lagi, sampai ngegulung gitu ujung-ujungnya. Lu nggak takut tiba-tiba uang lu margin call gitu? Oh, enggak. Harusnya enggak. Semuanya teman dekat. Hah? Semuanya Enggak, teman dekat. maksudnya lu 3/3 uang lu scale up double dong, benar gak? Iya. Terus kalau uang lu margin call gimana? Harusnya enggak. Harusnya. Nah ini dia belum, anak muda belum ketahuan Enggak, masa pahitnya ini. karena gini. Per size entry, per entry itu harus alert gue. Jadi ACC-nya baik banget Oke. gitu. Terusnya setiap kali kena drawdown, risknya diperkecil gitu. Jadi secara hitungan harusnya hampir nggak mungkin gitu. Tapi kalau seandainya lu bilang margin call ya udah terus. Whatever lah. Berarti dia belum pernah merasakan margin call terdalam. Nggak, maksudnya Tapi lu pernah margin call nggak sih? 11 kali margin call. Paling banyak berapa? Oh nih, terakhir 1 kali trade gue margin call 130-an juta kayaknya. Itu 1 kali trade. Akun real? Akun atau, real. Atau platform? Real. Real. Gue harus login sih bentar ya. Real. 130 juta. Anak umur segini. Bisa buat biaya lahiran anak saya. Bentar ya. Ini ada di daily confirmation Gila harusnya. hebat banget sih. Ya gue harus cari sih. Pokoknya ada lah. Wah, Ya, gue gitu. percaya sama lu. Sul. Yang lu ungkap ke sini gue percaya karena Iya. lu memang real trader lah. Gitu lah. Ya, I see. Tapi mungkin banyak orang yang nanya ya, soalnya ini gue bukan ini ya. Lu bisa kasih orang modal 5.000 dong, ya? Baru 2 nih. Per 3 bulan, lu mau doublein lagi 50. Iya, Lu jadi 5.000. duit dari mana? Dari prop firm. Oh, dari profil? Iya, jadi prop firm ini gue tembak ke sini. Tembak ke orang-orang ini. Kapital ini lo invest on people. Iya, I invest on see. people gitu. Karena what I'm looking is sustainability. Jadi Iya. gue harap mereka bisa sustain kayak Iya. 5 tahun lah, lu tahan lah gitu kan. Jadi Iya. ibaratnya kayak gue kasih tau lu caranya, ya lu tahan lah, lu dapat duit kok gitu, 50-50 gitu kan. Model dari gue, metode dari gue, lu tinggal jalanin gitu kan. Jadi kayak most likely harusnya bisa sustain lama. Jadi gue pengen cari passive income anggapannya. Terdengarnya terlalu too good to be true gitu kan. Iya. Tapi gue rasa possible lah. Possible. Kalau ngelihat by data, karena kan metodenya sekali lagi objektif banget. Objektif. Jadi kayak Dan siapapun repeatable bisa ya? diajarin. Repeatable, Iya. repeatable. Dan maksudnya profit tuh bukan sekali profit nggak bisa diulang. Ini profit Iya, bisa diulang terus betul. gitu by data. Dan gue udah proven kan by 6 bulan belakang itu bisa di. I Jadi see. kayak prop firm gue, metode gue di prop firm gue ajarin aja gitu. Tapi dia profitnya itu gue jadi kepo anjir. Dia lu kasih modal per berapa persen lo bisa WD atau gimana? Atau per Per profit 3 WD? bulan. Oh, Jadi per- mereka nggak bisa asal WD. Kita kan mereka nggak bisa WD. Gue yang WD kan. Iya, Gua kasih maksudnya account password. lu berarti per 3 bulan itu nggak lu compounding terus tuh? Iya, compound terus. Jadi, sebenarnya, nah ini agak dalam Ah. ya. Gue ada ngasih dia opsi. Jadi, lu boleh pilih buat nge-compound ini duitnya. Atau enggak, nah ini, jadi gini. Kan 50-50 kan? Gini ya. Gimana? Kan 50-50 Iya, kan? Nah ini, jadi misal ya, yang tadi Iya. dari 5.000 jadi 6.000 ada Iya. kan? Itu udah 2 bulan. Dan kita nyari ya fixed return. Kita Iya. nyari return sekecil-kecilnya. Tapi berusaha bisa Konsisten, di-repeat. iya. Ya, jadi kita nggak pengen, kita lagi nggak incer. Makanya kita trading style-nya beda kan? Iya.
Nah ini Ya, kalau kita emang beda sih. iya. Jadi kalau 50-50 nih. Nah ini gue oke lah lu WD lah 50 gitu kan. Nanti lu trading lu sendiri. Nah 50-nya gue ini gue kasih opsi. Lu boleh gak? Jadi gue beli di account prop firm, dia copy trade-nya. Jadi yang ada sih satu ini yang Oh, iya, yang iya, iya. nah ngerti kan? Jadi Gak ngerti. misal Buat profitnya untuk di account, terus iya, lo jadi copy-in. iya gitu. Jadi kayak metode sama. Jadi misal Betul. 1000, 50-50 kan. 500 Betul. 500. 500-nya buat dia kayak gajian lah anggapannya gitu kan. Betul. Nah, 500 ini ya udahlah gua modal gua kan. Gua tembakin prop firm lu copy lah. Nanti Iya. kalau prop firm ini Apalagi lolos bedanya 5.000 ya, 50-50 pas gitu. ya 5% ya. Iya, jadi nanti Ah. 5.000 ini bakalan disumbang, dananya itu bukan dari gua lagi, tapi dari dia sendiri. Dari 100.000 disumbang gitu kan. Kayak gitu. Asik. Nah, itu agak dalam, tapi ada yang lebih dalam lagi gitu. Tapi kayak gitu. Iya, menarik, menarik. Kayak Nanti gitu. jangan semua orang pada otaknya nggak nyampe soalnya. Nggak semuanya jadi profam ya. Kasihan Iya. maksudnya kan, tapi kayak realitanya gitu ya. Berarti masih make sense ya untuk Iya. profam ya. I see. Nah, ini yang paling penting sih. Kan lu masih single gak sih? Iya, masih. Soalnya kemarin ada yang nanya cewek, Hmm. lu oke nggak sih sama HTS? Terus ada yang nanya gue, Siapa? siapa ini nih? Oh ini. Pendapat sulit tentang HTS. Sumpah sabar, gua kenal. Serem-serem sekarang ya? Waduh, Ya. ya gitu. Tapi sekarang nih ya, gue nggak tahu, kita ngomong, gue udah nikah kan, jadi sekarang menurut lo Gen Z ini mencari pasangan susah nggak sih? Waduh. Kalau dari sisi cewek, gue lihat banyak Gen Z yang sudah homo. Ah, Banyak, Gen Z banyak yang sudah suka selama jenis. Sekarang legal kan? ya. Di Bali udah bisa. Emang iya legal? Iya, legal. Di Bali udah bisa nikah. Terus? Lu mau? Maksudnya pendapat lo gimana tentang Oke. mencari jodoh di masa Gen Z sekarang? Nah, menurut gua sekarang, wah ini agak ini ya. Tapi menurut gua sekarang itu jadi buat yang di bawah 20 itu kebalik ya. Sekarang terkesannya cewek yang milih cowok. Ngerti Iya, kan? sekarang cewek Iya sama kan? cowok ya. Tapi Ganas-ganas ceweknya ya sekarang. Tapi nanti pas cewek udah keriput atau tua gitu, di atas 25 atau apa, 2 25 mana keriput ya lu? misal ya Gila. enggak nanti ke depannya gitu ya. Nanti ke 50. depannya enggak 50, 30 ke atas lah. Mana? Ya 30 ke atas lah, 30 ke atas. Istriku masih cantik. Iya. Enggak, tapi ada masanya, poin gue itu ada masanya bakalan kebalik, bakalan Oke. ada masanya cowok yang bakalan pilih cewek gitu. Oke. Jadi kayak dan itu ditentuinnya sama umur sih. Jadi kalau sekarang Gen Z itu lebih terkesannya kayak cewek milih cowok gitu kan. Kayak gitu. Menurut gua kayak gitu. Nah, kalau menurut lu tipe cewek lu gimana sih? Asik. Penasaran ya, mungkin banyak tips kan supaya lah cari cewek nih supaya cicil mantannya kelar anjir. Lagi floating loss. Gimana tuh? Tips lu gitu. Ya apa tipe-tipe lu lah? Kribo kah? Atau pirang kah atau gimana? Seumuran atau beda umur? Gua wah, Prefernya biar ini. gua asal ditembak jadi gua nggak tahu. Gua harus mikir. Seru banget nih. Tapi yang ini sih, yang satu bidang sih Satu kerjanya. bidang. Jadi kayak misal atau enggak sama-sama gua Dunia finance ya? ya misal nggak harus gua ralat ya. Misal gua kerjanya gua banyak kerja gitu kan. Ya dia juga harus banyak kerja jadi kayak Biar nggak saling mencari. iya. Oh, biar nggak besar. Ya, pokoknya kayak gitu lah, ngerti kan? Iya, Nah, ngerti, gitu. ngerti. Jadi kayak nggak terlalu bukan misal gue kerja, terusnya dia nggak kerja apa-apa. Nanti nyariin lu. Jadi dia nyariin gue gitu lah. Posesif jadinya ya? Iya, nah gue ngapain mau kayak yang gitu. Suli masih mau yang bebas. Jadi masih belum mau pacaran intinya. Berarti cicil mata terus. Sampai bulan keren terus. Nggak, tapi cicil mata ini gue pengen kurangin. Oh, kurang ya? Maksudnya kayak Kebanyakan ya? tetap kontennya jalan 1 juta per hari gitu kan. Cuma Sampai 100 hari kan? nih ini bentar lagi ini nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa sih gue ya nggak apa-apa ya. Jadi bentar lagi ini series baru. Jadi kemarin gue udah buat kan mau buat series baru atau enggak yang ini nih. Ya, inspirasi banyak sekali. Jadi gue mau bangun sekolah singkatnya. Oh, Ya. Setahunan lah range waktunya. Ya story udah hilang deh. gila keren banget. Jadi kayak gue buat series udah hilang. Tapi gue buat series trading. Jadi gue modalin diri gue 50 juta. Terus gue trading aja forex apapun itu. Terusnya gue trading, dibuatin konten. Jadi day one, day two. Gue tipe content creator yang buat kontennya daily basis gitu. Jadi bisa diikutin. Iya. Kan? Sama orang ada alasan buat follow gue gitu kan. Jadi kita main bangun sekolah, modal 50 juta. Ada lah, nanti kontennya staffnya udah jadi, tinggal. Tapi gue sekarang butuh set delay dulu. Oke. Gitu, jadi karena gue nggak mungkin misal hari ini gue shoot day one, langsung harinya juga upload, nggak mungkin Iya, kayak iya, gitu. iya. Karena sekali gue misal besok sakit aja gitu kan, Iya. day two-nya nggak ada gitu kan. Jadi gue harus nggak boleh bolong gitu. Kedepannya kayak gitu. I see.
Tapi itu masih lama. Mungkin seminggu 2 minggu lagi lah. Gue butuh gap yang panjang gitu. Kayak gitu. Asli, modal 50 juta buat trading bangun sekolah. Ya bangun sekolah 400 juta sih. Di mana? Di NTT. Oh. Gue udah tanyain dan lain-lainnya. I see. Awalnya plannya itu kita pengen sekolahin 50 orang, 50 anak sampai lulus. Cuma gue mikirnya daripada kayak gitu mendingan gue punya sesuatu yang gue bisa gue bisa pegang kan. Kalau gue bangun sekolah kan itu sesuatu yang gue bisa ibaratnya kayak bukan aset ya, tapi kayak aset gue gitu. Kayak lu udah ngapain bangun sekolah gitu kan. Gitu. Keren Gitu. banget. Mulia banget anjir. Iya. Single, aset banyak, mulia. Gila. Tapi so far menurut lo ya, mungkin banyak yang nanya sih. Jadi Manta gimana sih menurut lo pendapatnya? Kaum holder Manta yang masih dari 4, 3, 2, 1. Kalau satu nggak apa-apa lah. Kalau dari satu nggak Maksudnya apa-apa. average terus kan? 4, 3, 2, 1. Gimana? Semua orang tahu, oh itu layer 2, itu crypto apa, itu anaknya Celeste gitu tahu lah. Cuma kayak kalau suruh dalemin, kayak gue suruh jelasin apa itu Manta, gue nggak bisa jelasin gitu. Gue nggak ngerti gitu. Jadi setelah gue beli Manta pun gue baru cari tahu ini apaan sih gitu kan. Jadi kayak udah rame dong, karena kan seriesnya rame gitu kan. Jadi kayak saya nonton bisa ada yang 100.000, 100.000 gitu. Gue kayak anjir ini gue harus serius ini, gue cari tahu. Terus saya pas gue cek, jadi Manta itu kan token layer 2. Gue sampai sekarang gue masih belum tahu ya koinnya tentang apa ya. Tapi kayak mereka, jadi koin-koin itu ada. Jadi kalau pakai misal Manta Network itu mereka dapat fee, mereka dapat pendapatan gitu kan. Gue juga baru tahu kemarin. Revenue kecil kan? Kecil banget. Iya. Kemarin pendapatannya 2 hari itu cuma 700.000 rupiah. Itu kayak lebih baik buat trading kan daripada koin ekosistem jutaan dolar kan. Bahkan per harinya Manta average itu di terakhir gue lihat di 600-an dolar. Jadi kayak 10 juta per hari. Terkesannya banyak buat orang-orang di luar sana. Tapi kalau Untuk buat kapasitas market yang kecil banget buat ekosistem kripto yang gede banget gini, terusnya pendapatannya cuma segitu, kecil banget gitu. Kecil banget. Tapi lu nyesel gak sih bikin konten? Oh, gue Udah deket 25 atau 26 ya kayaknya? 28. Gue cicilnya sekaligus gue lempar banyak gitu. Jadi kayak awalnya, nah ini di sini aja ya. Jadi mana-mana ya? Iya. Awalnya itu kita pengen 1 juta per hari ya, tapi gue mikirnya anjir ini gue average terus gitu kan. Harganya jadi jelek. Kapan naiknya? 10 nggak kira-kira? Wah, kata AVS bisa sih. Ya kemarin kan call gitu, 10 kita 20%. percaya. Tapi kalau 10 bagus banget gitu kan. Jadi kayak yang ngikutin dari awal anjir ujung-ujungnya untung gitu. Gue tuh modal berapa sih gue deposit sekarang aja jadi kalau balik kan. Gue belum beli Manta loh, gue belum ada kripto, gue baru dikit. Nah, berarti menyesal ya, berarti ada juga menyesal dikit lah ya. Ya, gue anggapannya gini, pas itu gue ngobrol sama satu city juga, dia bilang kayak, ini idenya bagus, tapi loss-nya itu anggapannya itu biaya marketing, ngerti gak? Jadi kayak itu marketing expense gue gitu. Very good sih, gitu. sih. Tapi buat dapet attention, iya gila banget itu. Jadi sekarang, kemarin gue baru ke CP, terus orang kayak, Suli ya yang cicil Manta ya? Jadi kayak kemana-mana gue dikenalnya, ini orang yang cicil Manta ya gitu, kayak gitu. Goblok nih cicil Manta. Tapi kalau Manta ke $10, gue genius gitu kan, kayak gitu lah. Iya, benar-benar. Antara lo dihujat, antara lo dikasihanin atau lo dipuji kan ya. Ya plus nanti tanggal, lu tahu Coinfest kan? Tahu Bali ya, Nah, 223. 2223 itu gue di-invite. Jadi gue diminta buat, bukan diminta sih, kayak dikasih ide buat langsung ketemu foundernya Manta. Jadi Manta Network, jadi gue langsung buat konten situ. Langsung sama foundernya, jadi kayak masih banyak sih. Maksudnya kayak cicil Manta itu nggak bakalan berakhir sooner or later sih. Kita cicil abis ini. Soalnya gue bakal Nggak, beli. seandainya gue dapat pacar pun gue cicil tetap ya. Oh, itu ya tahu-tahu. buat konten. Iya, kayak gitu. Tapi pasti itu punya income dulu ya. Soalnya kan banyak banget nih ya, gara-gara gua nggak menyalahkan sih ya. Mungkin gara-gara konten lu, temen gua nih ya, yang pekerjaan yang ngepas UMR 50% di Manta anjir. Dia nanya gua. Dan dia beli di 3. Dia bilang ke 1. Lu ikutin siapa? Ya. Dari itulah ya. Terus dia optimis ngeliat lu di cicil Manta tiap hari. Tiap dia dapat gajian 10% beli Manta. Nggak ada koin yang lain selain Manta. Sebenarnya gue kasihan sih sebenarnya kan. Dia kan menggamblingkan sesuatu yang tidak akan pernah naik sebenarnya kan. Nah, ini kan udah Manta nih, ya. Nah sekarang lu mau tahu dong, ini kan menjelang bulan ya. Terus kita tahu kemarin kan Joe Biden kan apa namanya keluar, lu langsung live kan. Gue langsung, berarti itu gue langsung live kok. Gue live wish.
BTC up nih. Aduh, tapi menurut lu nih, koin jagoan lo. Jadi ini disclaimer dulu ya, karena banyak banget orang setiap video gua dari Tobing, dari yang lain, dia pokoknya setiap disebut langsung dibeli all in. Nah, kita disclaimer dulu kalau ini bukan ajakan jual beli, jadi make sure teman-teman diskusi dulu sama financial advisor atau lembaga-lembaga yang memang teman-teman udah berlisensi. Ini hanya pendapat kita ya, jadi biar aman dulu nih ya. Iya, iya. Gua sengaja itu kayak orang US mau nangkep menjelaskan pasal-pasal dulu kan, sebelum ditangkap ini kalau terkenal ya. Jadi kita harus disclaimer dulu. Iya, gitu. Nah, tadi disclaimer ya. Hmm. 3 koin jagoan lo dong. Oke. Sekarang gue lagi heavy DCA dollar cost ya. Di Jupiter, Jupiter. ya, Telegram on Network, TON. Oke, Ton. Sama satu lagi, Ena. Iya. Ena ini bentar lagi cut ya gue, tapi nggak tahu. Oh, sekarang lo jangan kasih. Podcast lu mau nyebut sesuatu yang lo mau kata. Baru lo sebut gue langsung beli. Tapi tiga ini. Oh. Karena Aduh, yang lain kan dulu udah ngokat ya. Enggak. kemungkinan. Kemungkinan. Jadi Jupiter sama TON ini yang heavy sekarang DCA nih. Oh. Soalnya, jadi ini alasannya ya. Jadi regulator itu sekarang nggak cuma di Indo ternyata, ya. Ada di Eropa. Iya, Jadi kedepannya exchange luar itu butuh license baru karena regulator ini butuh regulator ini lagi nyerang lah, ibaratnya lagi nyerang kita. I see. Butuh license baru di Eropa diserang gitu kan. Oh, Dan by quarter 4 mereka udah harus ada oke. gitu. Dan ini pasti efek dong ke exchange besar ini Betul. gitu kan. Kita nggak usah sebut lah itu. Iya. Berarti kalau checks apa ya kena gitu kan, Hmm. otomatis DEX bisa kena impact, otomatis Jupiter naik gitu kan. Gue berasumsi kayak gitu. Hmm. Terus yang satu lagi, DeFi juga bakal naik. DEX sama DeFi ada hubungannya soalnya. Betul. Valuation-nya. Jadi TON, UND Iya. gitu. Kayak gitu. Tapi juga bilang Ton lagi bagus Ton itu. Ya, itu bantingan koinnya ini sih. Nggak susah sih dibanting sih. Ada yang jaga ini. Targetnya berapa yang sih itu? Gue nggak targetin X. Gue kayak apa ya? Andreas Tobing. Oh, Jadi kita timing aja. aman. Jadi kalau udah peak attention ya, kayak udah semua orang udah mulai bicarain atau kayak gimana baru kita out gitu. Jadi kita nggak bicarain Berapa X X? ya. Karena misal kayak targetnya 10x, terusnya baru 8x, Hmm. itu udah puncak kayak gitu. Lu udah Iya, exit iya. terus turun lagi Iya. gitu. I see. Nah, ini mungkin udah kayak ini ya. Terakhir deh. Menurut lo supaya kita nggak mau perform deh misalkan ya, karena perform, aduh gue perform 2 kali sayang juga kan, mendingan gue depos sendiri kan, 500 gagal, belum tentu withdraw, mau withdraw beli cakunya kan, macam gitu kan. Menurut lo supaya orang bisa trading forex, tipsnya apa sih yang dengan konsisten modal berapa? Oh, yang pasti menurut gua kalau kayak pengen tipe lo itu harus kayak udah jago banget gitu. Jangan kayak gue, gue tipe Enggak, orang yang karena dikit yang bisa kayak gitu, ya kan? Kayak orang konsisten bisa flipping, terusnya mentalnya aman gitu kan, kayak nggak jatuh misalnya kayak lu flipping, kamu terus terus terusan gitu. gue bisa aja. Enggak jago ini. Ya. Gua- sedikit banget yang bisa Gue kalau itu gue keluar maksudnya kayak ada orang yang misal kayak berhasil flipping terusnya nextnya nggak bisa diulang flippingnya gitu. Iya. Jadi kayak kalau kan lu ngulang terus kan flippingnya kan. Enggak juga sih. Jadi kayak menurut gua kalau dari gue pribadi Iya ya. Yang orang normal lah, jangan ikutin dia. Iya. Karena kan gue kan yang kayak lu ref, menurut gue ref gitu, susah lah gitu, susah banget lah. Jadi asal di sebelah saya bareng gitu. jadi menurut gua cari duitnya di luar, jangan dari finance. Nanti gandainnya di finance gitu. Jadi lo harus Oke. punya active income baru nembak ke finance gitu. Jangan misal sekarang lu misalnya gaji lu 10 juta gitu, lu tembakin semua ke sini ke crypto atau forex atau apapun itu, berharap ini proses kebalik kayak gitu. Justru income-nya Gue gitu lagi. Gue masukin ke Memcoin. ya maksudnya kayak yang tadi kan active income-nya banyak kan dari contoh gitu kan. Terusnya lu berapa gitu. Nah, jadi kayak income-nya banyak gitu, jadi dia aman. Jadi kalau ini meme coin-nya ke nol ya dia tetap ada duit dari sini gitu. Tapi orang yang misalnya kayak 10 juta tembak langsung berharap ini besokannya 100x gitu, terus active income-nya dicabut, income konsisten dicabut, itu mampus gitu. Jadi menurut gua ini ya besarin, active income-nya besarin, tembakin ke portfolio gitu, dapat pasif gitu kayak gitu. I see. Modalnya berapa tuh untuk awal? Kalau trading under 100 juta jangan deh menurut gue. Anjir. Menurut gue ya. Jadi Nggak, maksudnya asset and network, bukan. oh, Bukan itu modal, ya. Maksudnya kalau orang biasalah modal trading yang ideal untuk awal-awal lah.
Oh enggak nih, gini, ini gue ngambil dari TF ya. Asik. Jadi pakai duit, Dari Patito ya? iya. Oke. Jadi ini di YouTube-nya ada. Pakai duit yang lu nggak siap hilang, Ya, oke. nggak siap hilang ya, nggak siap hilang. Tapi kalau hilang, hilang, sakit juga ya. sakit. Nah, lu tahu kan? Nah gitu. Tiap hari gue biasa. Gitu. Jadi kalau misal 100 juta ya, lu pakai 1 juta doang buat trading. Nah, Ya itu hilang nggak apa-apa. Cuma kan lu jadi nggak serius yang trading ya, kayak ngerti kan? Nah gitu. Yang lo kan ngerti harusnya. Sedangkan kalau misal 100 juta nih, ya lu tembakin misal 50 juta gitu ke trading. ya. Serius langsung mainnya kan? Serius. Gitu. Tapi kalau misal 50 juta ini hilang, ya besoknya tetap bisa makan gitu. Jadi bukan besoknya. Gak nafsu sih. Tapi kan bisa beli makanan, harusnya gitu. Bisa, tapi rasanya kan anjing. Gitu. I see, oh gitu. Nah. Tapi kalau metode menurut lo yang paling segampang tuh gimana? Yang nyamannya sih. Jadi gini, RR sama winning rate itu selalu berbanding. Jadi ada orang, ya orang itu pasti sering ya. Jadi kayak winning rate-nya pengen tinggi, RR juga pengen tinggi. Iya. Gak bisa kayak gitu. Hampir gak bisa kayak gitu. Gue sih. Jadi kalau winning rate-nya tinggi, RR-nya most likely mendekati 1 banding 1. Gitu. Jadi jangan cari metode yang holy grail lah. Jadi kayak misal 80% RR 1 banding 3. Bullshit gitu. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Betul. Kalau dia bisa kayak gitu, terusnya bisa di-repeat udah jadi orang paling kaya gitu. Betul. Sebanding 3, 80% nggak mungkin gitu. Kecuali yang momentumnya setahun berapa kali itu gue klarifikasi gitu. Jadi jangan cari yang terlalu gila lah. Yang penting yang realistis lah. Yang penting realistis lah gitu. Terusnya semua yang ada di medsos ya kayak misal dulu nih flipping. Belum tentu semua orang bisa jadi kayak dia gitu. Jadi kayak jangan diikut. Iya, Ya gitu. Gitu. Kasihan nanti. Ya kayak lu lihat dia flipping misal dari berapa 200.000 20 juta ya. Dia suka beli 30 juta dua Ah. kali. Rekor yang kemarin baru 2000 jadi 13.000 24. Nah, lu kayak dia lu deposit 2.000. Margin call ya, belum tentu bisa kayak dia gitu. Jadi kayak Nah, ya ada pay later. tapi dia kayaknya kan banyak Gak usah kita bilang keuangan itu. jadi kayak menurut gua hampir mustahil lah. Bukan berarti mustahil, tapi hampir susah banget bisa kayak gitu lah. Lebih baik lu approach itu yang konsisten lah yang menurut gua kayak gitu ya. Ya. Gue setuju kok. Gue setuju. Kalau trading itu jangan terlalu kayak gue sih. Gue juga bilang ke orang lain. Jangan kayak gue. Tapi semua orang pengen aja. Iya, saya keren. Wah keren lah anjir. Dia Keren lah. terlihat keren. Ya, WD-nya kan bayar yang lain dikasih berkat kan. Lu masa kasih lu kadang-kadang orang nih lu dikasih profit gede pasti ada sesuatu yang lu kasih buat berkatnya gitu. Iya, gua percaya. Nah itu gue. Karena gue lagi banyak berkat. Tapi ya udah sih itu aja. Jadi kira-kira tuh ya teman, thank you Solid udah datang ke podcast Kohen. Kira-kira ingat teman-teman video ini APBN ambil positif buang negatifnya karena yang paling benar adalah teman sendiri dan kalau trading uang teman sendiri, kalau investasi uang teman sendiri, yang pencet juga teman sendiri ya. Jadi itu aja, so see you di next podcast. Bye bye.